orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan yang lebih baik. Ini ingat ini, supaya bertambah nilai ibadah kita, makin sempurna ibadah kita. Orang yang mengucapkan salam kepada kita itu adalah perbuatan yang mulia, karena mendoakan kita selamat atas kamu. Maka kata Rasulullah, jawablah, balaslah dengan yang lebih baik. Berarti andai kata pun salam saya itu singkat, misalnya Assalamualaikum, misal ini dah, maka kata Rasulullah, jawab dengan lebih sempurna, Waalaikumsalam warahmah, paling tidak sampai warahmah. Itu keren. Ngapain lagi nongol-nongol situ, bikin aku gak konsen. Lupa aku sambungannya nanti macam mana. Ini ibadah, ingat tadi tuh Bu ya. Tadi ada aku tengok yang gak membalasnya. Mungkin masih ngunyah aku rasa tadi itu. Ya Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim yaqdilun. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Amin kan Bu? Ya Allah. Ini keren pula, paling kuat tuh tengok ini. Ini ingat yang kedua. Pertama tadi persoalan salam. Yang kedua ini adalah berkaitan apabila Bapak Ibu dengar yang diucapkan oleh orang itu ada muatan doa di dalamnya, itu diaminkan. Itu baru ingat tuh, diaminkan. Apa sebab? Doa itu adalah meminta. Kalau sudah meminta pun malas, apalagi memberi, pelit. Aku di sini ku tengok lain pula, aku tengok ingat. Waktu acara kita yang hari itu memang nggak kayak gini, banyak macam ragamnya, tapi agak gemuk-gemuk lah. Artinya gelasnya pun agak tinggi, penuh airnya. Ini gelasnya. Itu pun isinya nggak separuh pun. Jadi aku bingung apa maksudnya ini. Aku pikir supaya cepat pulang kan. Allah. Betul Ustaz, apa punya aku aja kayak gitu? Oh samanya. Memang untuk Pak Camat agak lumayan memang doanya. Lain-lain ku tengok. Nah, datang buah-buahan. Nih, buah-buahan keranjang apa yang namanya nih? Itu pun enggak pas deret sama aku. Kebetulan yang pas deretannya pun enggak nawarkan sama aku. Bolak-balik tadi bapak yang 2 nih 3 ini, aku bilang aku nggak berani, itu urusan Pak Camat, aku bilang. Datang bapak ini nggak apa-apa, yang punya nggak nawarin. Ya Allah, ya oleh Tuhan.
Oke, kita lanjutlah. Itu doa tadi ya, ingat Bu. Kalau sudah terdapat unsur doa diaminkan. Apa sebab? Doa artinya meminta. Kalau sudah meminta pun malas. Memberi jangan cerita lagi. Itu kan. Ini macam malam ini menurut Ustaz, kira-kira anggaran kita berapa? Enggak, ini kan main transparan sekarang ini. Karena ini bukan kali yang pertama saya kemari. Kalau sama Ustaz ini dari dulu, mulai dari kampus kami. Dimulai dari kampus. Tapi sekarang udah parah kali ku tengok ini. Ya Allah. Kan sedikit juga airnya kan? Habis nanti ditahu. Ya, makanya minumnya pun hati-hati ya. Gitu-gitu aja. Nggak bisa nggak bisa habis. Kali naik aja habis. Ya Allah, Pak Camat beruntung lah. Nah baik, lanjut. Nih doa tadi ingat, ku teruskan dulu. Ternyata Bapak Ibu, Rasul sudah mengkondisikan berkaitan dengan doa ini bukan persoalan yang ringan. Jangan lengah lagi. Ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Rajin ibu-ibu beribadah, nggak pakai doa, ibadahnya tak pakai otak. Kasar itu sebenarnya, kasar itu. Di sisi lain, apa kata Rasulullah? Orang-orang yang malas berdoa, lengah dan lalai dalam berdoa, golongan orang yang sombong di sisi Allah. Apa sebab? Allah berulang-ulang menawarkan, ud'uni istajib lakum. Dalam kalam yang berbeda, makna yang sama. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Berkaitan dengan minta kepada aku. Datang kita malas meminta, golongan orang yang sombong di sisi Allah. Nih kalau ibu ini yang dekat tiang, ibu ini, ya ibu tengok aku Bu. Nih main mata pula ibu ini. Alhamdulillah karena mata masih main. Yang kita takutkan itu kalau mata nggak main lagi. Sebab kalau mata nggak main lagi, kita tahlilan 3 malam berturut-turut. Ini. Makanya selama masih main mata, alhamdulillah. Nih, ku tanya ibu ini dulu. Ibu bawa apa? GPU kan? Oh iya, kirain GPU. Kalau GPU ibu bawa berarti sama lah kayak aku. Kemana-mana bawa minyak kusuk. Ya Allah. Dah aku teruskan. Kalau misalnya bapak terlambat pulang malam, ibu terus berdoa mendoakan bapak, atau ibu siapkan repetan? Yang jujur, ini masjid nih jujur. Gimana tuh? Ini kok macam paten kali ya. Berdoa ibu. Allahu Akbar. Yang mana bapak biar aku tanya? Tengoklah itu. Ini agak melawan ku tengok sama aku. Tolong Ustaz, kasihkan nanti sama ibu ini nomor WA aku ya. Bukan tengok. Alhamdulillah. Baik, berdoa. Segala sesuatu yang kita butuhkan, mohonkan kepada Allah. Allah telah tawarkan, minta kepada aku. Maha kuasa, maha kaya, maha pengasih dan maha penyayang. Minta
dia mampu memberi, mampu memenuhi, mampu merubah segala sesuatu yang ia kehendaki. Mintalah kepadanya. Jangan biasakan sikapi masalah itu dengan repetan dan keluh kesah, tapi curhatlah kepada Allah. Alhamdulillah. Itu doa tadi. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Medan Barat. Ya, ini Bapak ini apa maksudnya kayak gini? Jadi bikin aku lupa sambungannya kayak gitu. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, adanya mana? Seagol. Kok mudah-mudah kayak gitu semua? Ya Allah. Ibu ikut tadi. Pak Kepala Desa nggak ikut. Jadi maksudnya biar nengok ibu-ibu orang ini gitu. Udah, ada itu aja pun sedikitnya masalahnya. Nah, selanjutnya yang terhormat Bapak Ketua BKM beserta seluruh unsur pengurus Masjid Al-Ikhlas. Kalian jangan main-main situ. Duduk bagus. Sekali lagi ku tengok kalian main-main selama Bapak berdiri ngomong di sini. Panggil mamamu menghadap Bapak. Mamamu. Jangan bapakmu itu apa saya itu. Mamamu. Itu pun tengok. Udah tua, enggak usah. Kalau udah tua itu apa? Di rumah pun ada yang tua. Ya betul aku bilang itu. Jadi ibu bapak saya di rumah yang tua, cantik. Ya wajar lah dapat aku cantik. Orang memang aku pun memang. Dokter Randa Safia Sipahutar, Siarato, itu dia. Sipahutar. Makanya aku mau putar-putar terus aku jadi. Itu dia. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu hadirin wal hadirat, istimewa sekali yang saya muliakan, tuan-tuan guru alim ulama, Bapak Ibu barisan orang-orang tua kami. Karena aku tengok di antara kita ini ada yang hadir bukan karena dituakan, memang sudah tua kian itu dia. Kan betul aku bilang itu. Nah, Allahu Akbar. Yang paling kutakutkan ini dia. Insya Allah. Oh, alhamdulillah masih selamat. Dan nggak apa-apa, remang-remang pun pokoknya dengarkan aku. Penting kan dengarkan. Pokoknya ingat aja lah, nggak pun terang dia, aku masih seperti yang dulu gitulah. Mari kita awali Bapak Ibu acara yang kita maksudkan malam hari ini. Suaraku hilang, terang dia. Sudah, nggak apa-apa itu, kita teruskan.
Ini kan cobaan bagi kita, tantangan. Sejauh manakah cintamu kepada Rasulullah, rindumu kepada Rasulullah? Maka aku maju kemari supaya agak lebih kedengaran sampai di sana. Karena barisan yang di pinggir sana, aku tengok ibu-ibu ini ada mengingatkan aku kepada seseorang ini. Ada. Ini dia. Ya Allah. Ini. Baik. Apa itu? Bagaimana? Memang semuanya. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti nggak lama kita ini. Gitu. Nah, kita lanjut. Tidak mengurangi nilai dan maksud kita. Itu dia. Balik kepada kan ini udah mulai tuh mah. Kalian kemana? Udah aku teruskan lagi. Tergantung kepada kualitas keimanannya, kan begitu. Kalau panas berkipas. Aku udah mulai basah nih kali ini. Mari kita awali Bapak Ibu acara kita ini dengan meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah, bahwa istiqomah dalam keyakinan kita. Untuk acara malam hari ini bukan sekedar izin ya Allah kita laksanakan, tapi menuju kepada keridhoannya, pantang surut. Alhamdulillah. Ibu, ini ibu ini mau pulang gara-gara mati lampu ini? Nah, kalau pulang rencana ibu, ayo ku antar. Oh ya ada. Ya Allahu Akbar. Yang ada bapak aja, sama bapak aja lah gitu. Nah, maksudnya kalau nggak ada bapak aku antar kan gitu. Gak, masalahnya aku kan nggak sampai hati gitunya. Baik, lanjut. Nah, bersyukur kepada Allah. Apa sebab Bapak Ibu? Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Malam hari ini kita buktikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan rupanya berjanji kepada Allah? Melalui syahadatain. Masuk kita sedikit kepada agak Bapak inti sedikit. Syahadatain. Cuma ini terus terang Pak Camat. Ini kalau masuk bagian agak inti sedikit, cuma memang agak mahal itu. Agak mahal. Makanya aku malas aku panjang-panjang ceritakan itu. Cuma karena Pak Camat hadir, aku nggak ragu. Pak Camat, Pak Kades, ini kan orang-orang yang sensitif masalah pengertian. Macam mana biar aku teruskan? Kalau enggak yang enteng-enteng aja kan gitu. Rasul lahir, emaknya ini, ayahnya ini, atuknya ini, kan selesai. Nah ini. Sekarang berapa berani? Oke. Bagaimana? Nggak jelas. Terus baik. Kita sudah membuat perjanjian, pernyataan, kesaksian kepada Allah. Malam hari ini Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk membuktikan janji kita. Kita hadir ke rumah Allah yang mulia ini. Tak ada tempat yang ditempati yang lebih mulia di permukaan bumi ini. Betapapun megah dan mewahnya, besar dan tingginya bangunannya, kecuali musola dan masjid yang disebut adalah rumahnya Allah. Kita malam hari ini, alhamdulillah. Itu dia. Insya Allah. Ada lagi nenek mau pulang.
Nah, gitulah. Ini kok lebih hebat pula nenek ini dari aku jadi. Udahlah itu kok lebih hebat pula nenek dari aku jadi. Nah, baik, kulanjutkan. Rumahnya Allah yang mendapat jaminan Rasul telah beritakan tentang rumah Allah ini. Yaumil mahsyar nantinya ini menjadi kendaraan, ini menjadi armada membawa para penumpang-penumpangnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya makanya aku tadi begitu masuk sholat duluan, aku melapor dulu. Lapor nih ha. Ustaz ku tengok enggak melapor. Oh iya. Apa? Nih Sudah. Jangan pedulikan itu. Tujuan kita terus. Rumahnya Allah penuh dengan kemuliaan dan rahmatnya. Sampai memasuki pintu ini, lewat pintu ini pakai aturan, melangkahkan kaki kanan ke dalamnya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu kepada. Oh, luar biasa. Ya. Maka berbahagia Bapak Ibu, malam hari ini kita berada di rumah Allah yang mulia ini, membuktikan janji kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana janji kepada Rasul? Janji kita pada syahadat Rasul itu kita hadir karena memperingati hari kelahirannya malam hari ini. Kita luangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menghadirinya. Apa sebab? Ada 3 sebab Bapak Ibu. Ingat ini. Ada apa di sana? Dah aku tengok, ini nengok ke sana, ini nengok ke sana. Udah tinggal dikit nengok aku tengok. Ini ha. Nah, baik. Nih. Pertama, Bapak Ibu, nih, hadir kita di sini dalam acara memperingati hari kelahiran Rasulullah sebagai bukti rasa terima kasih kita kepada Rasul. Ia habiskan waktu, tenaga dan pikirannya menyelamatkan manusia dari kemusyrikan menuju kepada manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu dia. Iya Allah, ibu-ibu, kalau tidak hadir Rasulullah, manusia kita ini bisa yang menyembah batu, yang menyembah pohon-pohonan, yang menyembah hewan dan sebagainya. Dengan kehadiran Rasulullah, mana tadi dia? Coba Asibuan di sini kan. Lain. Nenek itu nenek. Semangat perasaan nenek ini. Nah, baik. Lumayan sikit. Lumayan ya. Udah lumayan lah itu, daripada tadi nggak ada tambahan. Malam hari ini nih kita buktikan rasa terima kasih kepada Rasulullah yang menuntun, membawa, menggiring, memberitahukan. Itu lebih kuat. Jadi itu apa maksudnya? Ini tadi pakai apa? Pakai racun. Sama ya. Nah, baik. Sehingga Bapak Ibu,
hidup kita lebih terarah, tidak menjadi sia-sia. Karena ternyata rupanya alam dan semesta ini seluruh isinya adalah lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langit dan bumi seluruh isinya adalah ciptaan Allah, miliknya Allah. Yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah, yang mengatur, menetapkan, memutuskan atas segala sesuatunya adalah Allah. Sudah mulai. Ini aku pun jadi nggak nentu kayak gini ya. Yang ku bilang tadi sama sambungannya jadi nggak cocok aku rasa jadinya. Gara-gara kayak gini sibuk sana sibuk sini. Ini ya. Ya Allah. Oke, ibu-ibu. Nah, yang diberitahukan oleh Allah rupanya melalui Rasulnya, ternyata Bapak Ibu, kita ini adalah ciptaan Allah, miliknya Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang mengaturnya adalah Allah. Mana bukti aturan Allah? Saya buat, Abu, giliranku aku begini. Ini aku tengok tausiah juga ibu ini. Berarti kita ini dua kelompok ini. Di sini ada mu'alimah tausiah. Aku dulu, tengok aku dulu. Dah, baik. Nah, ibu-ibu, mana buktinya aturan Allah? Tengok. Ingat saya yang dibuat Buya dulu, ngajar kami dulu. Begini kata Buya itu. Buktinya aturan Allah yang mengaturnya. Ada fotomu, gambarmu waktu SD? Ada. Bapak waktu TK? Ada. SD, TK nggak ada. Kupikir ada, macam sok paten kali lah itu. Orang aku pun belum ada TK masa itu, masih muda pun perasaanku. Ini foto SD letakkan. Ini tinggi maknanya ini. Bagaimana kita memahami aturan Allah itu terhadap diri kita? Letakkan foto SD gambar kita. Ada foto sanawiyah, ada, letakkan. Ada foto aliyah, ada, letakkan. Ada foto pada waktu kuliah misalnya, letakkan. Ada foto pada waktu di pelaminan pesta, letakkan. Kemudian ada foto yang sekarang ini, letakkan. Tengok perubahannya ini. Keinginan kitakah perubahannya, atau benar-benar bukti wa huwa ala kulli syai'in qadir? Insya Allah. Tengoklah. Ini kaji pakai pulut kuning Ustaz. Jangan pura-pura enggak ingat. Ini dari dulu ini. Ini kaji pakai pulut kuning. Maka dengan demikian Bapak Ibu, jangan ada lagi di antara kita merasakan keakuan. Namanya kalau dia rasa memiliki, dia yang mengatur, menentukan keadaannya ini. Menyediakan kursi kepada syaitan supaya mempengaruhi kita menjadi orang yang sombong, angkuh, takabur, ujub, riya. Itu dia. Tapi kalau ini tadi kita perhatikan, keinginan siapakah keadaan seperti ini? Benar ya Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang mengatur, menetapkan dan memutuskan atas segala sesuatunya. Iya Allah. Nih tengok mana yang atuk nih, atuk nih. Ini atuk ini pun dulunya usia 23 tahun, gak karuan nasanya ini. Rasa ini
Di bawah pokok pisang kepok itu, jambu kelutuk itu, oh ini lari nih. Nih ha. Lasak, lebih lasak lagi opung ini. Tengoklah tu ha. Orang baru tadi Ustaz. Allahu Akbar. Sorry. Tengoklah. Berarti pernah mandi sungai Kali Alas. Alhamdulillah sama. Okey, baik kalau begitu. Ternyata saya ingat poni-poni tahun 75. Aku buka dulu. Ni ha. Poni tahun 75. 1975. Betul apa betul? Kalau sudah seret kayak gini, oh gak karuan itu. Kalau pas berdiri di simpang, paling tidak tangan sebelah udah kayak gini nih. Nah, ternyata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba opung buka lobenya, coba colok lagi macam mana? Apa mau dicolok? Perbuatan Allah. Itu dia. Ibu-ibu kita ini, kadang-kadang kita anggap merupakan hal yang biasa saja yang diajarkan oleh Rasulullah. Awalilah sesuatu itu dengan bismillah. Kok tanggung kali ya? Sudah enggak apa-apa, ini mau hidup sepenuhnya ini. Okey. Awalilah sesuatu itu dengan bismillah. Akhirilah dengan alhamdulillah. Apa sebab? Ni kaji ni. Ni kaji ni, ingat ni. Ini gara-gara kau juga ini. Ini kan ini yang kau maksudkan itu kan? Itu apa lagi? Cepatlah, aduh keringat aku ini. Nah, baik. Nih ha. Kenapa diawali dengan bismillah? Inilah kehadiran Rasulullah membawa ajaran tauhid supaya hidup kita tidak sia-sia, lebih terarah, selamat dunia, selamat sampai ke tujuan akhirat kelak nantinya. Ternyata minumlah aku dulu, mana minumku tadi? Di sana aku tengok buah pir apa namanya kelengkeng. Kok bapak belul kelengkengnya gede. Oh ini lah. Minum aku dulu. Ini yang agak keruh ini dulu. Ini susu. Oh bandre. Aku kalau susu aku tanya dulu. Mereknya merek apa? Ada pernah aku minum susu, bukan tambah semangat aku ceramah, tambah letoy. Rupanya susunya merek nenek-nenek. Ini. Aku baru semangat susu cap nona, itu semangat aku. Cemana Pak Camat? Gak ngangguk kayak gitu maksudnya apa? Apa maksudnya yang tadi di ACC kan? Bismillah. Kalau bandrek kenapa kayak gini sikitnya? Allahu Akbar. Keliling aku ceramah, baru ini aku dapat gelasnya kayak gini. Hari ini sama ini ketiga kalinya. Tadi pagi 8:30 itu Jalan Beringin Pasar 7 Tembung. Jalan Beringin sana tadi pagi. Jam 2 tadi sore itu di Paluh 80. Oh, sangat semangat, aku semangat di sana. Itu. Kenapa aku semangat di sana ceramah tadi sore?
karena panitianya itu paham dalam menyusun jamaah itu. Bagaimana? Bukan bapak-bapak di sini, langsung mak-mak di sini. Itu dia. Bapak-bapaknya pinggir sana. Untuk apa nih kayak gini nih? Itu. Udah aku teruskan, ya. Ternyata Bapak Ibu, nih, ya, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Mulai Bismillah, akhiri Alhamdulillah. Apa sebab? Jangan sekedar dihafal saja. Ini kan tingkat anak-anak pun, kok nggak baca Bismillah? Baca Bismillah. Sampai tua anaknya pun sudah punya anak, tetap gitu-gitu aja dia nggak paham dia. Ada orangnya sini? Ada. Banyak? Lumayan. Apa langsung kutunjuk orangnya? Nah, tengok tuh, yang agak pucat mukanya itu dia itu. Nah, nggak usah tengok muka kawan sebelah. Ini yang pucat mukanya dia itu, tengok itu. Kurasa inilah ini, nggak usah. Ini, ternyata rupanya ibu-ibu adanya ini karena Bismillah. Bisanya ini karena Rahman dan Rahimnya Allah, bukan karena kehebatan kita. Kalau kita merasakan baik itu karir dan prestasi, meraih atribut dan sebagainya, kita rasakan karena kearifan dan kebijakan kita, orang tak paham itu. Itu orang yang tidak mengerti itu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita capai, kita raih sepanjang ini, terakhir ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kembali dipuji adalah Allah? Karena diawali pun tadi adalah bisanya karena Allah, adanya karena Allah, maka pujian itu pun adalah kepada Allah. Kalau begitu, Bismillah, Alhamdulillah, di antaranya ini karir prestasi apapun namanya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau begitu, adakah kehebatan kita lagi di dalamnya? Nah dong be asobat kamu. Oh, itu. Tanyakan sama si Buan, ngerti dia itu. Tanyakan. Tak ada sama sekali, tidak ada. Bukan karena kehebatan kita. Allahu Akbar. Jangankan persoalan yang begini besar. Ku tanya bapak ini dulu. Ini bapak ini kan. Jangan pucat-pucat. Bapak pernah hitung kedip mata bapak berapa kali satu hari? Tengok. Tengoklah itu. Kedip mata, refleks dan otomatis tanpa ada perintah untuk melindungi bola mata dari abu dan sebagainya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini itu baru kedip mata. Dan lagi persoalannya lebih besar. Tapi pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu, karena kedipan mata refleks dan otomatis, keadaan ini membuat kita adalah li zikrillah li kulli hal. Ingat kepada Allah, dekat kepada Allah dalam setiap keadaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, karenamu. Mahal, mahal. Ini. Coba kita undang guru-guru kita yang lain, ustaz-ustaz yang ada kemukakannya ini. Pertama, kehadiran Rasulullah itu adalah meluruskan akidah, karena mengingat manusia yang sudah banyak bertuhankan berhala segala macamnya, maka Rasul diutus oleh Allah, khatmul anbiya, penutup dari sekian nabi,
adalah mengajarkan agama tauhid. Tapi mahal. Kalau nggak percaya coba kita tanya Ustaz, mahal kan? Nah itu dia. Kalau gitu Pak Camat, Pak Kades nego lah sama Ustaz itu. Nah, berapanya cocoknya ini kan gitu. Allahu Akbar. Coba kita teruskan. Bukti bu, bukti. Kita ini makanya jangan merendahkan orang, jangan mengejek orang. Semuanya kita ini bukan keinginan kita, keadaan kita ini, tapi ternyata rupanya keputusan Allah. Iya Allah. Nih macam aku ini, potonganku ini pikir ibu keinginanku ini enggak. Enggak, menurut ibu macam mana rupanya parahnya potonganku. Lah begitu dibilang potonganku ini bukan keinginanku, kok meriah di sana. Ya Allah. Nah, andai kata sempat nego, tawar menawar dengan Allah pada saat proses penciptaan jasad, kau yang mau kau potonganmu cemananya kata Allah, mana kayak gini ku minta, paling tidak macam Amita baca ku bilang. Nah itu. Nah. Tapi karena memang innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu haqqullah sepenuhnya. Ya alhamdulillah, ganteng sih tidak, tinggi sih tidak, putih sih tidak, cuma manisnya ini. Ya Allah. Manisnya ini. Allahu Akbar. Tengoklah. Aku tanya ibu yang dua itu, betul bu manis? Pas, so tengok. Iya Allah, kok nggak dari dulu kita jumpa? Iya Allah. Berarti ini adalah af'alnya Allah. Oh, agak lebih dalam sedikit Ustaz. Walaupun sebenarnya belum ada keputusan yang jelas. Nah kan, nah. Ini yang tiga apa masuknya sini kok rame kali ku tengok. Tanggung dari sana. Ya alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ya, af'alnya Allah, perbuatan Allah. Ingin bukti perbuatan Allah, seluruhnya alam dan isinya ini adalah af'alnya Allah. Siapakah yang beruntung? Orang yang melihat perbuatan Allah itu mengingatkan dia kepada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang beruntung. Nah, jangan lagi ejek siapapun, jangan lagi hina siapapun, tapi dia adalah perbuatan Allah. Itu dia. Nah, mana buktinya? Ku buat satu contoh lagi ibu-ibu. Ini berkaitan dengan kaitan dulu. Karena kehadiran Rasulullah itu akidah, ibadah, muamalah yang terhimpun di dalam rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, sudah di situ semuanya. Nah, ini sudah kita bicarakan persoalan akidah. Walaupun sedikit ringkas saja. Kenapa ringkas kok enggak tuntas semua? Karena memang tidak tuntas jawaban. Cemana? Cemana Ustaz? Menurut Ustaz cemana, jam berapa ini kita ini pulang? Enggak, karena masalahnya pernah gini aku ceramah. Ada ustadznya yang korinya membaca Al-Quran, 5 ayatnya cuma bacanya, kok sama hasilnya kami. Aku berkowak-kowak lebih 1 jam, termasuk isi ayat yang makna yang dibacanya itu syarahnya aku jelaskan, bukan lagi hanya sekedar makna lughah, bukan ahli bahasa, tapi makna fi hakikatin ku jelaskan. Sama pula kami dapat. Kau berapa sekian? Ini berapanya sebenarnya?
Okey, kutunjukkan bukti perbuatan Allah. Mana dia? Makan. Makan ini masalah tauhidnya nih. Lihat. Habis ini baru nanti ibadah. Habis itu baru muamalah. Udah menjelang subuh lah itu. Ini orang kota Cianjur ini paling parah gitu. Ini kalau ada 10 orang kayak gini rusuh ini. Ini rusuh ini. Nah, ini iya. Nah, baik. Makan, tengok Bu. Yang kita makan adalah kuini saja, kuini. Nih. Kok mau kau tarik ini? Ini macam mamanya nih suka narik-narik. Dah kirim salamnya, saya kata Pak Ustaz tadi, mama suka narik-narik gitu ya. Dah oke, kita teruskan. Kuini mulai dari proses awal, bibitnya juga punya Allah. Tempat menanam adalah di tempat punyanya Allah. Proses menumbuhkannya adalah punya Allah. Terus berkembang. Pernahkah untuk tambah tinggi sengaja Bapak tarik-tarik tanaman itu? Mampus tanaman itu. Kapan tingginya? Besok tarik, kering. Itu ha. Kok akarnya nggak pakai alat apa-apa? Kok bisa mengisap makanannya saripati dari tanah itu sendiri? Kudrah dan iradahnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Sampai besar. Oke. Berbunga kehendak Allah, berputih kehendak Allah, merubah keadaan buah ini dari kecil berubah makin besar, berubah warnanya, berubah aromanya sampai matang. Wanginya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Persoalannya, pernahkah Bapak gara-gara mengupas sebuah kuini yang masak ini sampai terucap karena dibuktikan kudrah, iradah, Rahman, Rahimnya Allah lewat buahan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pernah diucapkan itu? Nah dong biasa betul. Bodoh deh. Ini ha. Udah jelas itu. Allahu akbar. Tengoklah. Rasa Bapak ini nyesal di sini dulu tadi. Enggak nyesal kan? Alhamdulillah. Ini kali yang kedua kita sudah di masjid ini. Allah, ini paling parah lagi. Ini baru karena nengok kuini sama wanginya lupa kepada Allah. Nengok orang rumah tambah lupa lagi kalau kayak gitu. Seharusnya nengok ini semakin ingat kepada Allah. Nah, aku teruskan. Kupas Ustaz. Proses mengupasnya perlu tenaga, miliknya Allah. Perlu pandangan, miliknya Allah. Perlu ilmu, tata cara, sistem dan metode mengupasnya, miliknya Allah. Berarti seluruh keadaan milikmu ya Allah. Jangan sok paten lagi. Tengok. Ada orang yang merasakan hebat karena tak tahu dia dirinya itu. Itu dia. Allahu akbar. Aku ingat aku musik tadi, hampir aku kayak gini sebenarnya nih. Musik tadi waktu selawatan tadi. Karena malu aku sama mama, aku tahankan. Gini. Padahal udah payah aku ngeremnya tadi itu. Iya. Pegannya
Dah, okey, ku lanjut. Ni siap dikupas. Ni siap dikupas. Tap kita makan. Sat. Tengok. Kunyah. Sebelah sini. Opor kemari. Sini opor kemari. Adakah proses mengopornya ini kemari melalui alat? Pernahkah Bapak memakan kuini itu, jolokkan jari-jari satu, mindahkan dari sini kemari? Kunyah sini, jolok lagi, pindahkan kemari. 2 kali pindahkan, infeksi gusi. Jadi dipindahkan siapa? Qudrah, iradah, Rahman, Rahimnya Allah. Pindahkannya sendirian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Anta khairur raziqin. Ini saja pun kalau kita zikirkan, tapi menyelam kepada makna hakikatnya, terisak-isak nangis di sana. Kalau bukan karenamu ya Allah. Ya Allah. Pak Camat kok ngangguknya kok halus ya gitu, apa maksudnya? Kalau gini bahayanya kok nggak aku bikin alasan tadi supaya nggak datang gitu. Tidak, alhamdulillah. Ini dia. Pak Camat kita orang yang sensitif masalah pengertian, aman itu. Apalagi ikut Pak Kades, kecil lah itu. Oke, lanjut. Kau pun naik pandai juga kau dia. Itu kan mengalihkan perhatian itu. Taruhkan di tempat itu doang. Udah aku nggak konsen, rotinya habis. Kacau kayak gini. Oke, lanjut. Makan kunyah. Pindahkan oleh kasih sayang Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah. Ternyata dalam lidah ini diletakkan oleh Allah nikmat rasa. Manis tahu lidah, pedas tahu dia, pahit tahu dia, asam tahu dia, kelat tahu dia. Bahkan manisnya gula merah berbeda dengan manisnya gula putih, berbeda dengan manisnya madu, berbeda dengan manisnya aren, berbeda dengan manisnya nanas. Alat apa ditaruhkan oleh Allah dalam lidah ini bisa membedakan rasanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tanya Ustaz itu mahal. Tanya Ustaz itu. Iya. Ini Di kampus kami dulu sampai dipindahkan tali toga non SKS, masih pakai doktoral 1, doktoral 2 gitu kami dulu. Tak ada kurikulum yang memaparkan soal ini. Ini sengaja di gudangnya ku jemput pesantren Al-Husna Marindal Dalam dengan Buya Dr. Handus Haji Usman Husni MA. Itu macam mana? Mahal. Allahu Akbar. Tanya Ustaz ini. Iya. Kalau nggak jemput ke sarangnya, bukan artinya dosen-dosen di WIN itu dia itu tak tahu, tapi tak ada memuat kurikulum tentang itu sajanya. Mereka bukan nggak tahu, paham, tapi mereka pun cari dari luar, bukan berdasarkan kurikulum pengantar ini gitu aja. Ini nggak tengok lengkap rasanya. Atong anggosoni, tuh. Ini Bapak paham? Pura-pura paham aja lah, nggak paham. Nggak usah paham kali. Kalau atong anggosoni, baik kalau begitu, itulah artinya itu. Saya orang Kota Cani Marga Selian. Kalau tanyakan suku barangkali kalau suku Jawa ngeri dengarnya.
Suku Alas hutan. Kenapa dikatakan alas? Karena kota Cani itu adalah lembah di bawah, keliling gunung. Alas itu kan di bawah. Makanya dikatakan alas karena paling bawah dia. Itu dia. Tapi atong anggos ngoni. Itu dia. Apa sebab? Karena di padang bola dulunya. Tuh. Di Sunggam Julu. Ulangi lagi. Terus cepat ya. Udah biarkan aja, Bu. Biar dia pun tugas dia itu. Aku pun agak ragu aku jadinya. Enggak ragu aku sampai kemari apa enggak kan ini. Kan enggak sampai. Udah enggak usah kemari lagi sana lah. Baik kalau begitu. Sekiranya Bapak Ibu ditarik oleh Allah nikmat rasa dalam lidah ini, dari lidah ini ditarik nikmat rasa, walaupun meja makan itu penuh dengan menu makanan, rendang, kari, semur, sop, dendeng, arsik, dombi tumbuk, lengkap semuanya, tapi nikmat rasa sudah ditarik oleh Allah. Masih adakah perbedaan rasanya? Sama sekali tidak ada lagi. Tak ada lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Berarti ya Allah ya Rabb, ampunkan aku ya Allah, yang selama ini aku mendustakan rahmat-Mu. Kupikir karena masakanku, racikan bumbu yang kubikin, makanya dia enak. Ternyata karena nikmat rasamu yang kau berikan ya Allah, aku bisa menikmati berbagai macam rasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enak kalau kaji kayak gitu. Ini enggak. Memang. Ini. Mahalnya bukan kemari. Nah gitu. Gitu ya. Pening Pak Camat. Kacau nih. Alhamdulillah. Itu dia. Asal ambil. Pas. Terus. Ternyata Bapak Ibu, kuning tadi bukan sekedar aromanya yang begitu wangi, bukan sekedar warnanya yang begitu cantik, bukan sekedar rasanya begitu manis. Ternyata di dalamnya itu dititipkan oleh Allah lagi unsur vitamin obat-obatan untuk kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tangisan kalau ini dikaji. Insya Allahu Akbar. Macam mana Pak E? Itu dia. Paham? Alhamdulillah. Ini. Pura-pura paham pun enggak apa-apa lah. Tengoklah. Bukan sekedar warna yang cantik, aroma yang wangi, rasa yang manis dan lezat. Ternyata ada unsur obat-obatan, vitamin-vitamin di dalamnya lagi. Begitu kita makan, semua dengan rahmatnya Allah sampai ke perut. La tatarraku syai'ila biiznillah. Setetes air pun tidak akan bisa masuk melewati kerongkonganmu kalau bukan karena izin Allah. Sebutir nasi tidak akan bisa lewat kerongkonganmu kalau bukan karena izin Allah. Berapa banyak sudah Pak Camat selesaikan? Semua karena izinnya Allah. Sampai sudah di dalam perut. Sudah sampai di dalam perut. Allah proses dengan kekuasaannya. Mana vitamin untuk mata, mana vitamin untuk jantung, mana untuk hati, mana tambah darah, habis diproses oleh Allah. Setelah diproses oleh Allah dengan kudrah, iradah dan rahman rahimnya, tinggal ampas atau kekotoran dibuang oleh Allah dengan jalan yang sudah ditetapkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, laisa wujud. Allahu Akbar. Biarin dulu Ustaz.
Bapak ngangguk-ngangguk kayak gitu apa maksud Bapak? Ini Allah. Oh, artinya belum jelas ini. Baik, alhamdulillah. Itu dia. Diproses oleh Allah seluruhnya. Maka meliputi seluruh keadaan ini. Tidak ada apapun yang sebenarnya dari kita, melainkan seluruhnya adalah daripada Allah. Oke, itu masalah akidah. Selesai masalah itu. Yang kedua, kehadiran Rasulullah itu adalah menjelaskan, memberitahukan, contoh adalah berkaitan dengan ibadah. Ternyata Bapak Ibu, betapapun cara kita mengemas kehidupan ini, kita tata hidup ini, kita atur strategi dalam hidup ini, ternyata semuanya itu tidak akan bisa menggagalkan, menunda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Makanya Allah telah menjelaskan, orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, enggak disebutkan Allah orang Padang Bola. Berarti orang dari Amparan Perak enggak ikut kan gitu. Ini baru ginting, berarti baru sembahyang enggak ikut. Ini kalau karonya ini selian, sembahyang, perangin-angin, minum, bangun, sembulah kemenai. Itu. Ada sini yang apa suku karo. Biar aku lanjut ini dengan bahasa karo terus. Itu Nah, ternyata diserukan oleh Allah dari manapun dia, suku apapun dia, bagaimanapun dia, hai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kau jangan dilalaikan, kau jangan dilengahkan, kau jangan tertipu karena urusan keduniaan, urusan harta benda, urusan anak cucu, lengah dalam mengingat Allah, artinya beribadah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, wa ulaika humul khasirun, maka mereka itu golongan orang-orang yang merugi. Apa dia ibu-ibu? Tengok, saat ibu membetulkan tempat tidur spraynya, diketatkan, tarik sudut ini, ketat, cantik, harga yang mahal, semprot lagi nih, sangkutkan lagi yang aroma-aroma wangi-wangian sampai tengik baunya gitu banyaknya. Saking banyaknya ini Sekarang persoalannya, adakah Bapak Ibu teringat pada saat menarik spray ini betulkan, ini hari demi hari, pertukaran siang dan malam, makin dekat ini akan kutinggalkan. Yang menungguku adalah 80 cm bukanya, 1 meter 70 panjangnya, 2 meter dalamnya, yang tak ada jalan menghindar daripadanya. Pasti kalau begitu aku jangan tertipu karena empuknya tempat tidur ini kuhabiskan dengan tidurku. Aku tidak wa qumu lillahi qanitin, tegak berdiri malam hari membuktikan pengakuan kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita sudah membuat perjanjian. Masa itu saja berat? Allahu akbar. Macam mana nek? Apa maksud nenek ini? Oh, udah ada kuenya, udah. Ya alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nih, maka jangan biasakan itu. Secantik apapun tempat tidurnya, seempuk apapun namanya, apa istilahnya itu, spray dan seterusnya, bantal dan seterusnya, diapit dengan bantal guling, AC 2 macam, mau dingin sampai menggigil bisa, mau panas sampai melepuh bisa. Ada yang AC mau panas sampai melepuh, ada tempat Pak Camat. Tapi kita sudah janjikan begitu mau tidur berniat, ya Allah, dengan kudrah dan iradahmu bangunkan aku ya Allah agar aku dapat sujud kepadamu. Itu dia.
Kalau nggak lengah-lengah, bagaimanapun ukiran, motif-motif apa namanya itu, relief yang kita tempati, menunggu waktu akan ditinggalkan. Sementara Allah telah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kau jangan lalai, kau jangan lengah, kau jangan ditipu. Ayat yang lain Allah ingatkan apa dia? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddama lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah, persiapkanlah, lakukanlah, renungkanlah untuk hari esokmu. Insya Allah hanya berbekal dengan ibadah. Ini dia, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang menginginkan pertemuan kembali kepada Tuhannya, pertemuan yang nikmat dan bahagia yang tidak ada tandingannya, persiapkan amal yang soleh. Nah, oke, terakhir, yang ketiga, Rasulullah adalah sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, mengatur dan mencontohkan, menunjuki bagaimana hubungan manusia dengan manusia itu. Sekalipun Bapak Ibu berkelupas kening kita ini, saking banyaknya sujud, tergores tulang keningmu, saking banyaknya sujud, tapi kau ada yang tidak baikan sama orang lain, memutuskan apa namanya, silaturahim, la yadkhulul jannah, jangan diharapkan masuk surga. Itu dia. Oleh karenanya Rasul katakan, al muslimuna wal muslimat kal jasadil wahid. Islam yang satu dengan Islam yang lainnya, suku apapun dia, marga apapun dia, dari manapun datangnya dia, kalian ini adalah seperti sebuah tubuh. Tengok sebuah tubuh, jempol kaki lain dengan kuping, lain dengan mulut, lain dengan mata, potongannya berbeda, namanya berbeda, letaknya berbeda, tapi saat salah satu di antaranya mengalami cedera, seluruhnya ikut menderita karena sebuah tubuh. Allah, enaknya lah konsep yang dibuat oleh Rasulullah itu, yang tidak dijalankan umat Islam. Nggak pakai ini aku bikin dulu karena malu aku. Ya, tengok. Sekarang ini kita umat Islam ini, bagi yang berpikir agak jauh sedikit berpikir, yang kita anggap menjadi contoh, menjadi tolak ukur, menjadi panutan, saling bermusuhan sekarang umat Islam. Gara-gara persoalan nasab, sedih kita. Allahu Akbar. Macam mananya lagi kita ini kalau begitu? Mana konsep Rasul yang mengatakan kal jasadil wahid, seperti sebuah tubuh? Jempol kakimu yang terjepit, mulutmu yang berteriak mengatakan sakit, padahal jauhnya jempol kaki dengan mulut. Ada yang di sini jempol kakinya terjepit, kata mulutnya, makanya hati-hatilah kaki, jangan sembarangan. Ada. Kalau ada kayak gitu, cepat antarkan lewat simpang Simalingkar, belok kiri. Berarti kemana itu Pak Camat? Masakit jiwa. Itu. Nah, malah mulut berteriak mengatakan sakit, mata sibuk memperhatikannya, otak bekerja bagaimana menyelamatkannya, tangan menyumbangkan tenaganya untuk membantunya. Apa sebab? Sebuah tubuh. Itulah yang kita jaga kita ini. Makanya begini gaya saya untuk ceramah ini. Apa sebab? Aku merasakan di tengah-tengah keluarga besarku. Aku di tengah-tengah keluarga besarku. Itu dia. Ya Allah, ini kadang-kadang tengoklah, nunjuk orang pun nggak pakai tangan lagi dah. Yang mana orang? Oh, ya Allah. Yang mana? Ya Allah.
Sebuah tubuh kal tasajil wahid, seperti sebuah tubuh. Ternyata kalau kita tetap jaga kekompakan ini, insya Allah. Cuma kita nggak ngerti, aku nggak ngerti, makanya nggak pala kupikirkan itu. Mana dia yang aku nggak ngerti? Kurasa di sini pun sudah mulai dah. Marelan, garap-garapan sana. Kami Laut Dendang, garapan sampai sudah Sampali, sudah mendekati ke Percut sana. Tamat sudah, itu bukan orang kita lagi punya. Tengok. Nggak ngerti aku, mana minumku tadi lah. Apa maksud Bapak? Iya sedih Pak, sedih. Ini anak-anak kita kemana nanti ini? Tengok bentuk bangunan Citraland dan segala macamnya itu. Satu pun yang tidak bisa dijangkau oleh orang kita. Siapa? Tengok. Macam mana kita ini Ustaz untuk akan datang? Taruh kita ini 5 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun lagi. 30 tahun lagi. Cita-cita Indonesia Cina akan tercapai. Gawat kita Ustaz. Hah? Malas aku nengoknya. Allah. Gawat kita, iya. Insya Allah. Macam mananya lagi? Aku nggak ngerti lagi ya. Ya Allah. Nah, ku aplik orang isinya sikit, ku aplik aja lah. Lain kali undang lagi aku. Bikin lagi aku hanya Loki kecil gini. Soal minumnya aku tetes aja gini. Allahu Akbar. Ku teruskan. Ini di antara kita. Di antara kita ini. Jadi kita tidak mengerti. Akulah ku bilang ya Allah. Jalan Jatirejo namanya itu. Jalan baru yang tembusan ke Pondok Rawa, tembus ke Bandar Setia, ke Kampung Kolam, jalan motong itu. Tengoklah Jatirejo itu, perumahan, rumah-rumah masyarakat di situ. Habis babak belur. Sebelah sudah tamat, tinggal sebelah lagi. Dulu itu malam Jumat aku yang tetap ngisi perwiritan bapak-bapak ceramah. Sekarang enggak lagi. Apa sebab? Karena sudah keadaan cemas semua. Jadi berhentilah kita dulu Ustaz kan ya. Enggak situ pikir lagi. Kenapa rupanya? Karena kami itu pun saling mencari tempat kemana kami perginya lagi katanya. Tengok. Nah, ada murid saya, dia ambil bagian sikit di tengah sana, ada punya dia katanya. Ayo Pak, hari itu ada aku tanam sana apa ubi. Mana tahu masih ada lagi, coba kita tengok sana, bawanya aku ke situ. Rupanya Pak, dalam satu petak yang sudah dibangun di beton 3 meter tingginya, 10 hektar, bukan punya kita, punya tengok. Kalau kita situ diancam. Oh, tengok. Tapi kalau orang itu, wah, sampai herannya aku, jauhnya sudah konsep Rasul tadi ditinggalkan. Satpam yang di Citraland. Kalau kita ini yang datang nggak sembarangan stop. Periksa mana tujuan ini itu segala macam, tinggalkan KTP. Tapi kalau yang model itu yang datang, orang itu yang dorong semua. Tengok. Jadi apa? Karena konsep Rasul tak dipegangi. Yang di atas mengambil kesempatan, bukan menyelamatkan yang di bawah, perlahan mengantarkan dia ke atas orang yang di bawah.
Allah, aku nggak ngerti Pak nih Hang. Tengok, kalau Pak Camat sama Wakil Pak Camat siapa lebih tinggi? Pak Camat kan? Kepala desa dengan Wakil Kepala Desa? Kepala desa kan? Yang orang tuh hormat kepada sama kepala desa. Wakil Camat hormat kepada Pak Camat. Kita wakil kita siapa? DPR. Kenapa kita yang hormat? Betul? Seharusnya dia orang itu nengok kita, Pak, Bu, apa masalah? Karena dia sadar mengantarkan dia ke situ, kita. Allahu Akbar. Ternyata sampai sana berubah. Yang ngerinya lagi, janjinya untuk kali ini separuh pun tak ditepatinya. Habis masa ini buatnya janji baru lagi ke depan ikut lagi. Mantunya barangkali ini aku pikir. Ini macam mana? Kok malas nengok aku? Ini udah panas pasaran ini. Nah, baik kalau begitu Bapak Ibu, maka yang perlu kita pupuk adalah hubungan kepada Allah, hubungan di antara sesama manusia. Jangan kita ada merasa rela dan membiarkan saudara-saudara kita yang dijolimi, yang didustai dan sebagainya. Sama artinya tangan kanan membiarkan tangan kiri cedera dan sebagainya tanpa membelanya. Cuma yang kita sayangkan, yang bicara model itu adalah kita yang di bawahan ini, yang kita bilang tidak punya arti apa-apa. Nah, itu yang sayangnya. Tapi insya Allah doa kita bersama, Allah menjabahnya. Tidak sulit bagi Allah keadaan itu. Itu harapan kita bersama. Nah, malam hari ini karena saya termasuk yang sensitif masalah pengertian terhadap kondisi jemaah. Kalau sudah ada aku tengok beberapa orang yang model duduknya berubah, aku udah paham aku itu. Udah paham aku itu. Berarti udah pegel itu. Ini. Ya Ustaz enak lah jalan sana jalan sini lah pegelnya kan. Sebagian dah selonjor sana nih. Pegal bengkokkan ini selonjorkan ini kan. Dah kalau begitu tak usah aku perpanjang lagi sudah. Alhamdulillah harapan kita bersama membangun keimanan semakin kokoh semakin sempurna sehingga bentuk perintah yang diberikan oleh Allah dan Rasul itu kita tidak rasa terbebani dalam melaksanakannya. Dalam bentuk larangan yang diberikan Allah dan Rasul itu kita tidak semakin sempitnya ruang lingkup dalam kehidupan ini. Karena perintah dan larangan itu sesungguhnya menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kelak nantinya. Insya Allah menjadi kebutuhan kita yang sebenarnya. Kita menjadi manusia yang bermanfaat, yang bahagia dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mangga. Dan ilmunya yang amat mahal dan mudah kita terima. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tersebut dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara yang selanjutnya yaitu Salat tawasih dan sekaligus nanti akan diakhiri pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Haji Ahmad Azroya Sibuan SPDI dan sekaligus nanti doa oleh Ustaz kita. Baik, kami persilakan kepada salat tawasih dengan waktu dan tempat.